Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan paparan video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya Triwahyuningsih SPDI, asal sekolah SMP Negeri 3 Salaman, Kabupaten Magelang, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman kepada rekan guru di SMP Negeri 3 Salaman, Kabupaten Magelang. Berikut pemaparan pemahaman kepada rekan guru di SMP Negeri 3 Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Salaman dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Salaman. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu Guru telah menyempatkan waktunya yang waktu seharusnya Bapak Ibu istirahat tapi disempatkan untuk mengikuti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman dari budaya positif dari saya Triwahyuningsih SMP Negeri 3 Salaman, calon guru penggerak Angkatan 9. Sepertinya Bapak Ibu sudah ngantuk ya. Nah, untuk meningkatkan rasa semangat, bagaimana kalau kita ice breaking Bapak Ibu? Boleh ice breaking terlebih dahulu. Kalau tidak, kita kan punya moto dari SMP Negeri 3 Salaman. Ketika saya mengucapkan SMP Negeri 3 Salaman, Bapak Ibu menjawab dengan semangat. Oh iya, bagus sekali. Putri yang di belakang semangat sekali. SMP Negeri 3 Salaman, Spirit Smart Success. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kami paparkan tentang budaya positif dari Bapak Ibu sekalian, adakah yang sudah terbersit apa itu budaya positif? Monggo, silahkan. Baik, Bu Erna, silahkan. Perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Putri? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Dari Bu Umi? Sama. Oh, sama. Itu kebiasaan yang baik. Oh ya, Bu Kepala monggo. Pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik. Oke, mulai. Nah, ternyata konsep inti budaya positif itu antara lain yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, adanya disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, berikut akan kami paparkan satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak dan Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Karena di sekolah kita sudah menerapkan pembelajaran yang selalu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, terlihat jelas Bapak Ibu? Apa? Baik, saya bacakan ya. Yang pertama, dimensi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya visi SMP Negeri 3 Salaman sudah sejalan dengan dimensi yang pertama. Adakah Bapak Ibu yang ingat visi SMP Negeri 3 Salaman? Bisa dibantu? Monggo. Selanjutnya desa berakhlak mulia, terampil, berprestasi, dan berbudaya. Siap. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama. Kita berharap bahwa di SMP Negeri 3 Salaman itu pembelajarannya juga akan selalu terpadu pada yang
menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini bukan berarti bergotong royong yang bekerja sama, kemudian misalkan piket kayak gitu, bukan ya Bapak Ibu, tetapi lebih ke kolaborasi, belajar berkelompok, kemudian bersosialisasi kepada sesama teman. Itu termasuk dimensi gotong royong. Kemudian kreatif dan bernalar kritis. Diharapkan dengan pembelajaran paradigma baru itu bisa menciptakan peserta didik bernalar kritis ketika ada suatu masalah itu dipecahkan masalah dan dicari solusinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, disiplin positif ini harapannya bahwa segala sesuatu yang dilakukan siswa ketika sekolah itu benar-benar motivasinya dari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa tersebut. Contohnya, ada anak yang selalu berangkat pagi, selalu mengerjakan tugas. Nah, Bapak Ibu guru perlu mengetahui apakah anak tersebut berperilaku tersebut itu memang karena kemauan anak yang berperilaku sudah disiplin, atau karena anak tersebut takut akan dihukum ketika misalkan salam sapa, ketika Bapak Ibu salam sapa di gerbang, kemudian anak terlambat lalu dihukum. Atau misalkan ketika ada anak yang mengerjakan tugas tepat waktu itu dia benar-benar kemauan sendiri, atau karena takut ketika mengerjakan tugas terlambat atau tidak mengerjakan tugas, kemudian anak disuruh maju ke depan, disuruh berdiri tegak, atau mungkin disuruh pegang telinga dengan kaki satu, kan anak takut. Nah, Bapak Ibu ketika menjumpai anak tersebut benar-benar harus diperhatikan bahwa hal tersebut itu dilakukan memang motivasi diri sendiri atau karena akan dihukum, seperti itu. Maka sebagai guru kita harus tahu bahwa disiplin positif itu benar-benar niat atau kemauan dari anak sendiri, bukan karena takut akan hukuman atau sanksi. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, ras, bahasa, maupun latar belakang. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup ada makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan. Contoh, di dalam kelas apabila ada anak yang memang dilihat dari fisiknya itu lemah, ketika mengerjakan soal tidak langsung selesai, kemudian mungkin ngantuk, tertidur ketika diterangkan. Nah, mungkin salah satu kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, sehingga dia atau murid tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara-cara yang tidak sesuai. Misalkan seperti itu, Bapak Ibu guru menemui anak-anak yang ketika diajar ngantuk. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu jangan langsung menghukum, kamu ngantuk, sini ke depan, kerjakan. Jangan seperti itu nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena kemungkinan salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Maka alangkah baiknya anak tersebut jangan langsung ditegur, tetapi ditanya terlebih dahulu. Nah, kira-kira
sudah melaksanakan seperti itu atau belum? Sudah. Karena sudah. Putri belum. Jadi ketika ada anak ngantuk, tidak boleh ya Putri ya? Tidak boleh ngantuk. Seperti itu. Nah, salah satunya mungkin ada kebutuhan dasar manusianya yang memang belum terpenuhi. Kemudian contoh kebebasan, seseorang akan memilih bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasi. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu guru mengajar, ada salah satu siswa yang sukanya gerak ke sana, gerak ke sini. Kemudian ada yang ingin minta izin Bapak Ibu, minta izin ke kamar mandi sebentar. Nah, mungkin ada salah satu kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan itu belum terpenuhi. Maka dari itu, PR kita sebagai guru adalah memberikan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga ketika siswa atau murid kita sedang melakukan kita sedang melakukan pembelajaran itu benar-benar mereka merasa bebas, merasa senang, tapi dalam bebas akar PDB. Yang pertama, yang bisa kita refleksikan. Sebetulnya kita ini siapa sih? Yang pertama, apa kita sebagai penghukum? Yang kedua, apa kita pembuat rasa bersalah? Atau kita itu sebetulnya menjadi pemantau atau manajer? Sama penerapan posisi kontrol guru, kasus siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Nah, ketika Bapak Ibu ada siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap, Bapak Ibu itu menyuruh siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti posisi Bapak Ibu adalah sebagai penghukum. Kenapa? Penghukum itu adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan menjadikan sesuatu itu sanksi pada murid. Kemudian ketika Bapak Ibu menanyakan pada siswa, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti itu posisi kita adalah sebagai membuat rasa bersalah. Kira-kira dari dua ini dulu Bapak Ibu posisinya di mana? Terus dua-duanya, terkadang menjadi penghukum, terkadang menjadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai belajar seperti ini ya. Nah, itu sebagai teman, agar merasa dijadikan kemudian kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu harus operasinya. Setelah upacara, kamu diaturnya operasi dan jangan berulang lagi. Nah, itu berarti posisi kita sebagai guru adalah pemantau. Kemudian yang terakhir, apabila Bapak Ibu menyampaikan kesalahanmu, kira-kira bagaimana dengan kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi kelima kontrol guru ini tidak bisa diambil salah satu saja. Memang untuk yang terbaik adalah memang posisi manajer. Jadi ketika ada siswa yang salah, itu ditanyakan dulu kesalahan, apakah kamu merasa bersalah? Ketika siswa bilang iya, guru itu memberi pertanyaan kemarin atau menyarankan bahwa anak tersebut disuruh untuk mencari solusinya. Seperti itu. Jadi jangan langsung dihukum. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi posisi kontrol itu, salah satu yang terbaik adalah manajer, meskipun beberapa kasus memang ada yang harus bahwa guru itu harus di posisi hukum. Nah, saya kecewa sekali itu adalah membuat rasa bersalah. Ketika kita melontarkan kata, diharapkan siswa itu mengakui kesalahannya. Ora gelem ngecas. Yang selanjutnya, Cas, yaitu peraturan kelas. Mengapa kira-kira kelas dan bukan peraturan kelas? Nah,
kelas. Nah, yang namanya keyakinan kelas. Apa bedanya? Menurut saya keyakinan kelas itu berarti kesepakatan antara siswa dengan guru sehingga tidak salah satu. Kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah guru. Baik, terima kasih. Menurut Bu Kepala, bahwa yang namanya keyakinan kelas itu dibuat antara siswa dengan guru. Jadi kesepakatan bersama dan tidak ada sanksi, namun konsekuensi. Kemudian untuk aturan kelas itu adalah yang membuat guru, siswa hanya melaksanakan saja. Baik, terima kasih, betul sekali. Kemudian lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Intinya bahasanya sudah menggunakan kalimat positif. Ketika ada salah satu siswa yang membuat kesepakatan kelas, misalkan tidak membuang sampah sembarangan, maka kita sepakati bahasanya diganti dalam pernyataan positif, yaitu menjadi buanglah sampah pada tempatnya, betul sekali. Kemudian bahasanya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kan anak-anak itu mengingat bahwa ada keyakinan kelas seperti ini sehingga anak-anak mudah mengingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Kepala. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah dari segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, Bapak Ibu berkata ketika ada siswa yang salah itu, Bapak Ibu menyampaikan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian, Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari masalah itu. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Itu apabila Bapak Ibu berkata kepada siswa yang salah itu dengan bahasa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal buruk lebih dari ini ya, tapi kenapa hanya buruknya sedikit saja? Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah contoh validasi tindakan yang salah, supaya anak tersebut merasa bersalah dan tidak mengulangi, sehingga bisa mencari solusi dan tidak mengambil suatu kesalahan yang lebih fatal. Sebetulnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita secara prinsip, jadi motivasi dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama bisa Bapak Ibu sampaikan apa keyakinan kelas kita. Nah, ketika siswa ditanya apakah masih ingat atau tidak keyakinan kelas yang pernah dibuat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, apakah anak itu ingat atau tidak. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kok kamu masih membuat kesalahan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan terakhir itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kok kamu membuat kesalahan? Nah, itu adalah menunjukkan keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, mengatakan bahwa kita guru itu juga pernah buat salah. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan. Tindakan kamu itu sebetulnya harusnya kamu itu salah, tapi dengan bahasa yang tidak, supaya anak tidak terpukul. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, karena setiap guru pasti
pasti sudah membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas belajar. Nah, ini adalah salah satu contoh video segitiga restitusi yang kami laksanakan ketika ada salah satu siswa yang melakukan kesalahan. Baik, ternyata sudah di penghujung waktu, yaitu ada pada penutup. Tapi sebelum saya tutup, mari kita refleksikan dulu pemaparan tentang budaya positif. Monggo dari Bapak Ibu ada yang menyampaikan refleksinya, boleh dengan model 4F atau 4P, peristiwa, nah dan lain sebagainya. Monggo, ada? Baik, silakan Bu Sofi. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Baik, terima kasih atas refleksinya dari Bu Sofi bahwa disiplin positif itu memang benar-benar dari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa, bukan karena siswa itu ingin diberi hadiah atau diberi imbalan, seperti itu. Untuk penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bahwa seorang guru itu diharapkan bisa menjadi among atau menuntun atau manajer, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pengajar itu harus menjadi menuntun murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang bisa sejalan dengan kodrat Tuhan dan kodrat alam. Terima kasih atas waktunya yang telah disematkan Bapak Ibu guru semuanya. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya yang seharusnya Bapak Ibu sudah beristirahat di rumah, tapi menyempatkan waktu untuk mengikuti penyebaran pemahaman tentang budaya positif dari saya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, video penerapan dan penyebaran pemahaman kepada murid di SMP Negeri 3 Salaman.
Nah, dalam video yang akan saya paparkan, yang akan saya tampilkan adalah video ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas 9D, yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas. Berikut akan kami tampilkan penerapan dan penyebaran pemahaman kepada murid di SMP Negeri 3 Salaman terkait dengan pembuatan keyakinan kelas di kelas 9D. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian sudah sarapan semuanya? Ya. Alhamdulillah, hari ini kan hari Jumat. Apakah kalian yang ladies, perempuan sudah minum vitamin? Sudah. Alhamdulillah. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Bu Ayu masuk kelas kemudian menempel dengan tulisan keyakinan kelas? Ya. Biasanya kan langsung pembelajaran, kemudian persepsi terlebih dahulu. Tapi kenapa untuk kali ini Bu Ayu menempel keyakinan kelas? Saya ingin kalian kelas 9D itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Belum? Nah, sebetulnya keyakinan kelas itu sama dengan yang namanya kesepakatan kelas atau aturan kelas. Tapi kalau aturan kelas itu motivasinya dari eksternal, yaitu dari dorongan dari orang lain. Ketika kalian melakukan kesalahan, maka kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita akan buat bahwa di kelas 9D ini pembelajaran PAI-nya akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Tidak ada lagi yang namanya sanksi. Tapi ketika kalian melanggar keyakinan kelas, konsekuensinya ada pada diri kalian sendiri. Nah, oleh karena itu, impian kalian di kelas 9D terutama pada pembelajaran PAI itu, kalian ingin seperti apa? Silakan diutarakan cita-cita kalian. Nanti setelah Bu Ayu bagi sticky note, kalian tulis keyakinan kelas yang kalian inginkan, kemudian nanti ditempel. Tempelnya yang sebelah kanan ya. Jangan dipenuhi, tapi nanti ditempel penuh di sebelah kanan. Baik, bisa dimengerti semuanya? Setelah Bu Ayu bagi sticky note-nya, silakan nanti dibagi beda-beda, tidak apa-apa ya. Tidak usah masalah laki-laki harus yang hijau, perempuan harus yang pink, itu tidak perlu seperti itu, sama saja. Kemudian tulisannya nanti ditulis di situ satu-satu, kemudian dibagi, kemudian nanti diberi nama panggilannya. Yuk dibagi langsung. Ada yang membantu? Satu siswa mengambil satu, sisanya dikembalikan ke Bu Ayu. Yang sudah mendapat langsung ditulis, kemudian langsung ditempel di papan yang sudah Bu Ayu sediakan. Langsung ditulis. Ada sisa? Ada sisa tidak? Nah, yang sudah selesai nulis langsung ditempel. Yang sudah selesai nulis langsung ditempel. Baik, yang sudah selesai nulis langsung ditempel di papan. Kemudian nanti setelah kalian menempel, kalian bisa tanda tangan di sini bahwa keyakinan kelas itu memang murni dari kalian sendiri, bukan paksaan dari Bu Ayu. Paham? Yang sudah selesai nempel di sini, langsung tanda tangan urut resepsi ya. Urut resepsi di sini saya tuliskan 1 sampai 32. Nanti nama dan tanda tangan kalian tulis. Yang sudah selesai langsung ditempel. Jangan lama-lama.
Yang sebelah kanan dirangkuti dulu. Jangan berebut, jangan berebut. Kemudian tangan, tangan. Ini juga gerak tangannya. Sudah semuanya? Pokoknya cekel ya. Makasih. Oke. Jangan berebut. Sudah, jangan berebut. Yang sudah langsung kembali ke tempat duduk masing-masing. Sampai kita sepakati ya. Sambil kita sepakati, kita baca bersama-sama. Boleh bacakan. Jangan ramai saat pembelajaran. Setuju? Berarti kelas kita harus tenang. Oke. Kemudian masuk kelas ketika bel masuk sudah berbunyi. Oke. Dilarang duduk saat pelajaran. Jadi kita jadikan satu ya. Jangan ramai saat pembelajaran. Harus di sini. Sama dilarang berguru saat pelajaran itu sama ya. Kita samakan lagi. Dilarang keluar kelas saat pergantian jam sama dengan masuk ketika sudah bel. Dilarang menunda-nunda tugas, membuang sampah pada tempatnya, memperhatikan saat guru menjelaskan. Sama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian sudah sarapan semuanya? Ya. Alhamdulillah, hari ini kan hari Jumat. Apakah kalian yang ladies, perempuan sudah minum vitamin? Sudah. Alhamdulillah. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa Wahyu masuk kelas kemudian menempel dengan tulisan keyakinan kelas. Ya. Biasanya kan langsung pembelajaran, kemudian persepsi terlebih dahulu. Tapi kenapa untuk kali ini Wahyu menempel keyakinan kelas? Saya ingin kalian kelas 9D itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Belum? Nah, sebetulnya keyakinan kelas itu sama dengan yang namanya kesepakatan kelas atau aturan kelas. Tapi kalau aturan kelas itu motivasinya dari eksternal, yaitu dari dorongan dari orang lain. Ketika kalian melakukan kesalahan, maka kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita akan buat bahwa di kelas 9D ini pembelajaran PAI-nya akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Tidak ada lagi yang namanya sanksi. Tapi ketika kalian melanggar keyakinan kelas, konsekuensinya ada pada diri kalian sendiri. Nah, oleh karena itu, impian kalian di kelas 9D terutama pada pembelajaran PAI itu, kalian ingin seperti apa? Silakan diutarakan cita-cita kalian. Nanti setelah buah bagi sticky note, kalian tulis keyakinan kelas yang kalian inginkan, kemudian nanti ditempel. Tempelnya yang sebelah kanan ya. Jangan dipenuhi, tapi nanti ditempel penuh di sebelah kanan. Baik, bisa dimengerti semuanya? Wahyu bagi sticky note-nya, silakan nanti dibagi beda-beda, tidak apa-apa ya.
dibagi. Kemudian nanti diberi nama panggilannya. Yuk, bagi langsung. Ada yang membantu? Satu siswa mengambil satu, sisanya dikembalikan ke Bu Ayu. Yang sudah mendapat langsung ditulis, kemudian langsung ditempel di papan yang sudah Bu Ayu sediakan. Langsung ditulis. Ada sisa? Ada sisa tidak? Nah, yang sudah selesai nulis langsung ditempel. Yang sudah selesai nulis langsung ditempel. Baik, yang sudah selesai nulis langsung ditempel di papan. Kemudian nanti setelah kalian menempel, kalian bisa tanda tangan di sini bahwa keyakinan kelas itu memang murni dari kalian sendiri, bukan paksaan dari Bu Wahyu. Paham? Yang sudah selesai nempel di sini, langsung tanda tangan urut presensi ya. Urut presensi di sini saya tuliskan 1 sampai 32. Nanti nama dan tanda tangan kalian tulis. Yang sudah selesai langsung ditempel. Jangan lama-lama. Yuk, yang sudah selesai langsung tempel. Gak usah nunggu semuanya, yang sudah selesai langsung tempel. Ya, yang sudah langsung tanda tangan. Yang sebelah kanan dirapati dulu. Pam. Jangan berebut, jangan berebut. Kemudian tanda tangan, sudah tanda tangan. Oke, ini juga gerak tangannya. Sudah semuanya? Pokoknya cekel ya. Makasih. Oke. Udah. Yuk, oh ya, jangan berebut. Udah, jangan berebut. Yang sudah langsung kembali ke tempat duduk masing-masing. Sambil kita semangati ya. Sambil kita semangati, kita baca bersama-sama. Boleh bacakan. Jangan ramai saat pembelajaran. Setuju? Berarti kelas kita harus tenang. Oke. Kemudian masuk kelas ketika bel masuk sudah berbunyi. Oke. Dilarang bergurau saat pelajaran. Jadi kita jadikan satu ya.
ramai saat pembelajaran di sini sama dilarang berguru saat pelajaran itu sama ya. Kita samakan lagi. Dilarang keluar kelas saat pergantian jam sama dengan masuk ketika sudah bel. Dilarang menunda-nunda tugas, membuang sampah pada tempatnya, memperhatikan saat guru menjelaskan, sama di sini. Datang ke sekolah sebelum bel masuk, sama di sini. Dilarang jajan di kantin saat jam pelajaran, membuang sampah pada tempatnya. Tidak diperbolehkan kantin saat jam pembelajaran di sini. Berarti semua siswa saat pembelajaran harus berada di dalam kelas. Dilarang tidur di kelas. Jadi sama di sini ya. Dilarang makan dan minum di kelas. Tidak memotong pembicaraan. Jadi jangan bergurau juga di sini sama. Dilarang berbicara saat guru menjelaskan sama. Kemudian selalu menjaga kebersihan kelas itu sama dengan membuang sampah pada tempatnya. Memperhatikan saat guru menjelaskan sama. Kemudian dilarang merusak fasilitas. Dilarang menunda-nunda tugas. Dilarang mengambil ballpoint temannya. Dilarang membuli teman. Tidak boleh berkata kasar pada guru. Tidak terlambat masuk, berarti datang tepat waktu ya. Tidak boleh membuli. Nah, membuli. Berteman tanpa batas tapi jangan membuli. Dilarang memanggil nama orang tua. Ada ya masih dipanggil nama orang tuanya? Ada. Berada di kelas saat kemudian jam pelajaran. Ya, betul. Berarti di sini ya. Kemudian tidak ramai di sini. Tidak buang sampah sembarangan. Tetap berada di dalam kelas. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kesepakatan kelas yang kita ambil. Yang pertama berarti bahasanya adalah masuk kelas ketika bel. Bahasa nilai kebajikannya adalah apa? Masuk kelas saat bel. Jadi tidak terlambat. Kalimatnya kita ganti dengan bahasa yang kalimat positif. Tadi kan negatif. Apa? Tidak datang terlambat. Jadi datang tepat waktu. Ditulis Nur Khalidah. Datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, dilarang membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Sudah bagus. Berarti kebersihan ya. Di sini kebersihan. Tulis Hafid. Menjaga kebersihan kelas. Ditulis. Udah. Kemudian jangan ramai. Berarti apa? Jangan ramai, jangan ngomong pembicaraan, jangan gurau di dalam kelas. Ya, sopan santun, menghargai guru dan teman. Tulis mana? Kemudian dilarang membuli. Dilarang membuli berarti apa? Masuk sopan santun dan menghargai teman. Oke. Sudah ketemu datang tepat waktu. Kemudian baik. Bisa disimpulkan. Silakan teman-teman untuk Saat jam ketiga dimulai. yuk silakan. It's time to begin. Menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, sopan santun dan menghargai guru. Kemudian di sini, nah kita mempunyai keyakinan kelas ada 3 dan sudah kalian sepakati menggunakan tanda tangan kalian masing-masing bahwa di kelas 9D itu yang pertama kebersihan kelas,
kemudian saat pembelajaran, kemudian sopan santun antara teman dan guru. Bisa disepakati? Oke, untuk kedepannya tidak ada lagi yang namanya bercanda tapi kelewatan, tidak ada lagi yang namanya ramai di kelas, dan ketika pembelajaran ngakunya ke kamar mandi tetapi belajar ke kantin, karena sudah kesepakatan betul-betul dari diri kalian sendiri. Cukup ya untuk keyakinan kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian contoh penerapan dan penyebaran pemahaman tentang pembuatan keyakinan kelas kepada siswa SMP Negeri 3 Salaman, khususnya di kelas 9E. Kemudian berikut kami contohkan penerapan segitiga restitusi kepada siswa SMP Negeri 3 Salaman. Yang kami contohkan adalah penerapan segitiga restitusi kepada murid yang tidak menjalankan keyakinan kelas. Berikut adalah video saat mengadakan penerapan segitiga restitusi kepada salah satu siswa yang bernama Nanda dari kelas 9A. Waalaikumsalam. Silahkan Nanda, boleh duduk. Nanda tahu kenapa Bu Wahyu panggil hari ini? Mungkin tentang tugas ya Bu? Ya betul, tadi pas Bu Wahyu koreksi, ternyata tugas Nanda tidak ada. Kenapa? Capek Bu, soalnya kemarin pulang dari rumah nenek, terus pulang larut malam. Jadi nggak mengerjakan tugas gara-gara pulang larut malam ya? Iya. Oke, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Iya. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas 9A belum? Belum. Terus, keyakinan kelas yang mana yang kamu tinggalkan? Tidak bertanggung jawab. Nah, harusnya sebagai siswa kelas 9A yang sudah menyepakati keyakinan kelas, bertanggung jawab kan? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apa kamu punya solusi untuk masalah ini? Yang pertama saya minta maaf Bu, karena tugasnya telat. Yang kedua, saya tidak akan mengulangi pulang larut malam. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan dikumpulkan besok. Oke, saya tunggu tugasnya ya. Bu Wahyu apresiasi untuk tanggung jawab kamu, dan kamu boleh kembali istirahat. Ya, terima kasih ya Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam. Silahkan Anda, boleh duduk. Anda tahu kenapa Bu Wahyu panggil hari ini? Mungkin tentang tugas ya Bu? Ya betul, tadi pas Bu Wahyu koreksi, ternyata tugas Nanda tidak ada. Kenapa? Capek Bu, soalnya kemarin pulang dari rumah nenek, terus pulang larut malam. Jadi nggak mengerjakan tugas gara-gara pulang larut malam ya? Iya. Oke, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Iya. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas 9A belum? Belum. Terus, keyakinan kelas yang mana yang kamu tinggalkan? Tidak bertanggung jawab. Nah, harusnya sebagai siswa kelas 9A yang sudah menyepakati keyakinan kelas, bertanggung jawab kan? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apa kamu punya solusi untuk masalah ini? Yang pertama saya minta maaf Bu, karena tugasnya telat. Yang kedua, saya tidak akan mengulangi pulang larut malam. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan dikumpulkan besok. Oke, saya tunggu tugasnya ya. Bu Wahyu apresiasi untuk tanggung jawab kamu, dan kamu boleh kembali istirahat. Ya, terima kasih ya Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Wahyu. Demikian penerapan segitiga restitusi dari siswa kelas 9A. Kemudian berikut adalah tanggapan dari siswa yang sudah melaksanakan segitiga restitusi, yaitu Nanda dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda dari kelas 9A. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas dengan baik saat pelajaran PAI. Namun saya tidak mendapat hukuman atau dimarahi oleh Bu Wahyu. Saya ditanya kenapa saya tidak mengumpulkan tugas. Saya juga ditanya alasan mengapa tidak mengumpulkan tugas, kemudian saya menjelaskan alasannya. Bu Wahyu tidak marah ketika saya memberikan alasan,
Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Bu Wahyu sehingga saya bisa menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Wahyu lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya yang lebih baik, dan beliau mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda dari kelas 9A. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda dari kelas 9A. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas dengan baik saat pelajaran PAI. Namun saya tidak mendapat hukuman atau dimarahi oleh Bu Wahyu. Saya ditanya kenapa saya tidak mengumpulkan tugas. Saya juga ditanya alasan mengapa tidak mengumpulkan tugas, kemudian saya menjelaskan alasannya. Bu Wahyu tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Bu Wahyu sehingga saya bisa menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Wahyu lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya yang lebih baik, dan beliau mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Demikian wabarakatuh. video Perkenalkan, segitiga nama restitusi saya Nanda dan dari kelas tanggapan 9A. atau Saya refleksi melakukan dari kesalahan Nanda atau kelas tidak 9A menjalankan terkait keyakinan kelas dengan apa baik yang saat sudah pelajaran PAI. dia Namun lakukan, saya yaitu tidak kesalahan mendapat hukuman atau tidak dimarahi oleh Bu menjalankan Wahyu. keyakinan dengan Saya baik. ditanya Dia kenapa merefleksi saya tidak bahwa dia mengumpulkan merasa tugas. sangat Saya gembira juga karena ditanya ketika alasan melakukan mengapa kesalahan, tidak mengumpulkan tugas, dia kemudian tidak menjelaskan saya marahi alasannya. atau tidak saya Bu beri Wahyu sanksi tidak atau marah tidak ketika saya beri saya hukuman, memberikan alasan. namun Saya diminta mencari dia solusi merasa atas bahagia kesalahan karena saya. sudah Saya dibantu berusaha mencari untuk solusi dengan bimbingan mencari Bu Wahyu solusi sehingga sehingga saya bisa kedepannya dia menemukan menjadi solusi lebih yang harus saya lakukan. Kemudian Yang Bu contoh yang Wahyu kedua lakukan yaitu adalah memperkuat keyakinan kelas penerapan demi masa keyakinan depan saya kelas yang lebih baik, yang dan beliau kami mengingatkan agar buat saya yaitu tidak dengan mengulangi kelas 9B perbuatan yang itu bernama lagi. Tias karena dia Wassalamualaikum kurang disiplin warahmatullahi karena wabarakatuh. terlambat masuk sekolah. Assalamualaikum Berikut paparan warahmatullahi wabarakatuh. videonya. Perkenalkan, nama Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Tias. Makasih Bu. Ya. Jadi Bu Wahyu manggil ke sini, kamu tahu nggak? Enggak. Kamu nggak merasa ada salah sama Bu Wahyu? Tadi kan kita jam pertama pelajaran PAI. Oh iya, tadi saya datang ke sekolah terlambat. Nah, iya, itu adalah sebuah kesalahan kan? Ya. Kalau boleh tahu, kenapa kamu sampai datang terlambat? Karena tadi malam saya belajar dengan menggunakan HP, terus saya lanjut bermain game. Terus saya datang ke sekolah terlambat. Dan Gara-gara kamu nge-game, tidurnya larut malam. Iya. Nah, oke. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita, kelas 9B, sebelum kita pembelajaran dimulai? Ada disiplin, tanggung jawab, dan menghargai. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar tadi? Ya, disiplin. Nah, disiplin kan, baik. Semua orang itu pasti mempunyai kesalahan manusiawi. Kamu juga pernah salah, Bu Wahyu juga pernah salah, Bu Wahyu pernah juga datang terlambat, tapi Bu Wahyu segera memperbaiki diri, mencari solusinya. Kira-kira kamu bisa nggak cari solusi tentang kesalahan kamu supaya tidak dilakukan lagi? Pertama, saya mohon maaf karena sudah datang terlambat. Yang kedua, saya tidak akan belajar dan menggunakan HP, terus melanjutkannya bermain game. Terus? Yang ketiga, saya tidak akan datang ke sekolah terlambat lagi. Oke, baik. Yang pertama, Bu Wahyu maafkan atas kesalahan kamu sudah jujur ya. Yang kedua, ketika ada tugas dengan menggunakan HP, gunakan HP secukupnya. Jangan ditambah main game. Ketika kamu main game itu sebenarnya boleh, tapi di waktu luang. Jadi kamu tidurnya tidak terlambat. Yang ketiga, kamu sudah berjanji ya, maka kamu akan menepati janji dan kedepannya kamu akan datang tepat waktu. Baik, karena kamu sudah punya solusinya, Bu Wahyu harap kamu lebih disiplin lagi kedepannya ya. Sekarang boleh melanjutkan istirahat. Kalau mau jajan boleh. Makasih Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, Demikian silakan duduk ya. penerapan
segitiga restitusi kepada murid, salah satunya di kelas 9B yang tidak menjalankan keyakinan kelas dengan baik, yaitu terkait dengan kedisiplinan atau masuk kelas tidak tepat waktu. Kemudian berikut adalah tanggapan dan refleksi dari Tias kelas 9B terkait tadi penerapan tentang segitiga restitusi. Mari kita simak videonya. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yas dari kelas 9B. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas dengan baik saat pelajaran PAI. Namun, saya tidak mendapat hukuman atau dimarahi oleh Bu Wahyu. Saya ditanya kenapa saya datang terlambat. Saya ditanya alasan mengapa saya datang terlambat. Kemudian saya menjelaskan alasan saya mengapa datang terlambat. Bu Wahyu tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Wahyu lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya yang lebih baik, dan beliau mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Perkenalkan, saya Ahmad atau Yas dari kelas refleksi 9B. Saya penerapan melakukan segitiga kesalahan atau restitusi tidak yang menjalankan akan keyakinan dilaksanakan kelas pada dengan baik salah saat satu pelajaran siswa PAI. kelas 9B Namun, yang saya tidak bernama mendapat Tias. Nah, hukuman dia atau adalah dimarahi siswa oleh yang Saya rajin, ditanya namun pada kenapa saat saya datang pembelajaran terlambat. PAI Saya dia ditanya datang terlambat alasan karena mengapa dia saya datang mengaku terlambat. bahwa Kemudian dia datang saya terlambat menjelaskan karena alasan saya bangun mengapa terlambat. datang Karena terlambat. pada Bu saat Wahyu malam tidak dia marah ketika saya mengerjakan tugas, kemudian memberikan alasan. membawa Saya HP diminta dan mencari malah solusi dibuat atas kesalahan saya. game. Saya Kemudian berusaha itu larut mencari malam solusi dan dan dia terlambat, tapi dia solusi yang mengakui harus saya kesalahan. lakukan. Kemudian Yang Bu Wahyu saya lakukan arahkan adalah untuk mencari memperkuat solusinya. keyakinan Dia juga tidak kelas marah demi dan masa justru depan saya menanggapi yang hal lebih tersebut baik, dengan dan beliau baik mengingatkan karena merasa agar dia saya tidak mengulangi dihargai perbuatan dan itu tidak lagi. mendapat sanksi ketika melakukan Sekian dari saya. kesalahan. Assalamualaikum Harapannya warahmatullahi ketika wabarakatuh. kita melaksanakan segitiga Assalamualaikum restitusi, warahmatullahi kita wabarakatuh. sebagai guru Perkenalkan, dan saya menjadi Ahmad Yas dari kelas kontrol. 9B. Posisi Saya kontrol guru melakukan adalah kesalahan atau tidak menjalankan menjadi keyakinan manajer. kelas dengan Oleh baik karena saat itu, pelajaran siswa PAI. merasa senang dan tidak Namun, menjadi saya takut. tidak Jadi, mendapat apa yang sudah hukuman dilaksanakan atau oleh dimarahi oleh siswa Bu Wahyu. itu adalah Saya ditanya benar-benar kenapa saya motivasi datang terlambat. intrinsik, Saya bukan ditanya alasan motivasi mengapa saya eksternal, datang terlambat. hanya karena Kemudian saya takut menjelaskan dihukum alasan saya atau mengapa hanya karena datang sanksi. terlambat. Tapi Bu Wahyu benar-benar apa tidak yang marah dilakukan ketika saya murid SMP memberikan Negeri 3 alasan. Salaman Saya adalah diminta benar-benar mencari motivasi solusi diri, atas sehingga kesalahan saya. Saya nilai-nilai berusaha mencari positif itu solusi dan benar-benar akan dilaksanakan solusi tanpa yang harus pengaruh saya lakukan. apapun. Yang Bu Wahyu Demikian video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dari saya, Tri Wahyuningsih, SMP Negeri 3 Salaman, Kabupaten Magelang, Angkatan 9, calon guru penggerak. Apabila video ini masih banyak kekurangan, tentunya saya pribadi mohon kritik dan saran yang membangun sehingga untuk aksi nyata ke depannya menjadi lebih baik lagi. Demikian aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif dan penerapannya di SMP Negeri 3 Salaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.